Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga kalian di rumah dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Untuk materi pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. Hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Oke, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk memohon berkat kepada Tuhan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang baru ini. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami semua agar dapat belajar tentang lingkungan yang sangat bermanfaat dalam pembentukan watak dan perilaku kami. Berkatilah kami semua agar dapat belajar dan mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah berdoa. Berarti kita sudah semakin siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, sebelum Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Anak-anak, kita akan nyanyi. Bapak minta anak-anak bernyanyi dengan penuh semangat agar hari ini kita juga dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat ya. Anak-anak boleh bernyanyi, mengajak papa mama, boleh mengajak adik, boleh mengajak kalian, kakak kalian ya. Bebas. Yang penting anak-anak bernyanyi dengan penuh semangat. Oke, anak-anak sudah siap? Kita akan bernyanyi bersama. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu
bisik hatiku terima kasih. Kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Lati wangi kutilang nyanyi, terima kasih. Sering beraya dengungkan lagu, terima kasih. Kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Makasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Iya, anak-anak sudah semangat ya. Kita sudah bernyanyi, tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa juga. Tandanya anak-anak sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak kembali untuk menyerukan salam Tarakanita. Ya, anak-anak pastinya sudah hafal ya salam Tarakanita kita seperti apa. Oke, anak-anak, kita gaunkan salam Tarakanita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah menggaungkan salam Tarakanita. Saatnya anak-anak mendengarkan apa yang akan Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menjelaskan peran lingkungan dalam perkembangan diri setiap manusia. Kedua, menjelaskan hubungan lingkungan alam dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Ketiga, menghubungkan pengaruh kondisi keluarga terhadap perkembangan anak. Keempat, menuliskan tanggung jawab sebagai laki-laki dan perempuan di lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dirinya. Kelima, menyimpulkan isi kitab suci dari Kejadian bab 2 ayat 41 sampai 52.
Anak-anak yang terkasih, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Nanti akan Bapak tunjukkan gambar, kalian jawab ini merupakan gambar apa. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini kira-kira menurut kalian itu gambar apa? Ada banyak mobil, ada banyak gedung-gedung yang tinggi. Nah, kira-kira ini merupakan lingkungan apa? Iya, bagus ya. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar lingkungan perkotaan ya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Menurut kalian ini gambar lingkungan apa? Ayo. Ada orang sedang membersihkan secara bersama-sama. Kemudian di situ ada sawah, ada bangunan tidak bertingkat ya. Kemudian banyak pepohonan. Nih kira-kira ini gambar apa? Lingkungan apa menurut kalian? Iya, pintar. Ya, benar ya. Untuk gambar yang kedua, ini adalah merupakan gambar lingkungan pedesaan. Kita lanjut ya. Gambar yang selanjutnya. Kira-kira gambar apa ini? Hayo. Iya, bagus sekali ya. Ternyata anak-anak ini pintar semua. Gambar yang ketiga ini adalah merupakan gambar lingkungan pantai ya. Situ ada bapak-bapak sedang gotong royong mengangkat perahunya ke pinggir ya. Kemudian kita lihat gambar yang terakhir. Ini merupakan gambar apa ya anak-anak? Nah, ada gambar ada orang tua bersama anak-anaknya sedang melihat video. Kira-kira ini lingkungan apa ya? Kira-kira menurut kalian? Iya, pintar sekali ya, benar ya. Untuk gambar yang keempat ini merupakan lingkungan keluarga. Nah, anak-anak yang terkasih, dari keempat ini merupakan gambaran lingkungan yang ada di tempat kita ya. Ada lingkungan perkotaan, lingkungan pedesaan, lingkungan pantai, dan lingkungan keluarga. Nah, anak-anak yang terkasih, dari keempat lingkungan tadi bisa kita lihat bahwa lingkungan alam itu tempat kita berada dan dilahirkan sangat berpengaruh terhadap watak dan perilaku kita, baik itu yang berada di kota, kemudian desa, pantai, maupun di lingkungan keluarga. Nah, ada beberapa kebiasaan atau ciri masyarakat yang terdapat di lingkungan tadi. Yang pertama, kita lihat di lingkungan perkotaan. Ciri atau kebiasaannya pada umumnya itu memiliki watak atau perilaku kurang peduli. Ya. Kemudian, mata pencariannya berdagang atau pegawai kantoran. Kurangnya sikap bergotong royong. Kemudian mudah untuk mendapatkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Nah, ini ciri atau kebiasaan masyarakat di lingkungan perkotaan. Nah, kemudian kita lihat di lingkungan pedesaan. Nah, di lingkungan pedesaan itu pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang sabar, sederhana, mudah bekerja sama atau bergotong royong, dan tentunya peduli pada sesama kita. Nah, itu merupakan di lingkungan pedesaan. Nah, sekarang kita akan melihat lingkungan pantai. Kira-kira lingkungan pantai itu seperti apa ya? Nah,
Lingkungan pantai itu pada umumnya memiliki watak bekerja keras, kemudian sederhana, dan memiliki sikap bergotong royong serta peduli terhadap sesamanya ya. Hampir sama dengan pedesaan dan pantai. Kemudian kita lihat di lingkungan keluarga. Nah, anak kalau keluarganya baik, pasti akan menciptakan keluarga yang harmonis, rukun, damai, dan penuh suasana kekeluargaan ya. Tentunya ini merupakan keluarga yang baik. Kalau keluarga yang tidak baik, pastinya tidak ada suasana keluarga yang harmonis, kemudian tidak ada rukun, tidak damai, dan tidak ada suasana yang kekeluargaan ya. Itu kalau keluarga yang tidak baik. Tapi anak-anak semua pastinya dilahirkan dari keluarga yang baik ya. Nah, anak-anak kita lanjut ya. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk membaca kisah dari Maria Adelia Puspita Anjani, yang disitu dia menceritakan keluarga yang bahagia. Mari anak-anak kita baca bersama-sama ya. Namaku Sania. Nama lengkapku Sania Winata Ruwani. Aku tinggal di kompleks perumahan Indah Purnama. Aku tinggal di sebuah rumah berukuran sedang bersama dengan keluargaku. Ada ayahku, bundaku, adikku, dan kakakku. Kami selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Karena itu, kami selalu merasa bahagia. Suatu hari aku pergi ke sekolah bersama adik dan kakakku. Karena kakakku sudah menduduki bangku sekolah menengah atas atau SMA. Jadi dia bisa mengantar kami berdua juga. Aku dan adikku bersekolah di SD Karunia Merdeka. Sekarang aku kelas 5 SD dan adikku masih kelas 2 SD. Sedangkan kakakku, dia bersekolah di SMPK Indonesia Jaya. Setelah sampai di sekolah, aku segera berjalan menuju kelasku, kelas 5 SD. Dengan wali kelas Bapak Rion. Aku segera meletakkan tasku di bangku tempat aku duduk. Di deretan tengah di meja paling depan. Tak lama, bel tanda masuk berbunyi nyaring. Kami sekelas langsung berhamburan masuk kelas. Kami takut Bapak sekolah akan menghukum kami jika tidak lekas masuk kelas. Setelah masuk dan renungan pagi, pelajaran pun dimulai. Pelajaran pertama adalah pelajaran matematika. Ibu Yanti masuk ke kelas untuk mengajar. Tak lama bel berbunyi, menandakan 2 jam pelajaran pertama telah selesai. Dilanjutkan dengan pelajaran yang kedua, yaitu seni musik. Pelajarannya hanya berlangsung 1 jam. Setelah itu kami istirahat. Setelah istirahat, pelajaran dilanjutkan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kami disuruh menceritakan rencana kegiatan liburan Natal Desember mendatang. Ah, mudah sekali. Ayah kan sudah akan mengajak kami ke Bali. Gumamku sambil menulis di selembar kertas folio bergaris. Setelah selesai, aku membacakan karanganku. Sania bercerita hingga selesai. Setelah itu, Sania, adiknya, dan kakaknya pun pulang. Mereka pulang bersama-sama. Sesampainya di rumah, Sania langsung berganti baju dan
belajar. Akhirnya liburan Natal pun tiba. Keluarga Sania bersiap-siap. Mereka berangkat ke bandara naik taksi. Setelah itu mereka berangkat naik pesawat ke Pulau Bali. Di Pulau Bali, mereka menginap di rumah eyangnya atau nenek mereka. Iya, Sania punya eyang atau nenek di Bali. Mereka liburan selama 1 minggu. Mereka di pantai Kuta, di tanah lot dan berbelanja. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu mendengarkan pendapat satu sama lain. Setelah seminggu berlalu, mereka kembali pulang ke Bandung. Hati mereka bahagia sekali. Keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Walaupun nama kami bukan bahagia, tetapi kami selalu rukun, damai, mendengarkan pendapat dan saling membantu. Karena itu, kami selalu bahagia. Jadi, itulah cerita pengalaman liburanku ke Bali. Sekian dan terima kasih. Aku menceritakan pengalaman liburanku. Sorak dan tepuk tangan mengiringi tamatnya ceritaku. Nah, anak-anak, tadi merupakan cerita dari Sonia ya, yang dia menceritakan pengalaman ketika dia liburan. Pastinya anak-anak juga pernah ya berliburan ya. Oke ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Bapak akan bertanya kepada kalian ya tentang cerita tadi ya. Nah, yang pertama, kira-kira apa yang dilakukan oleh keluarga Sonia saat liburan Natal? Nah, ayo Bapak. Iya, pintar sekali ya. Yang dilakukan Sonia saat liburan Natal yaitu dia pergi bersama keluarganya untuk liburan ke Pulau Bali. Nah, selanjutnya yang kedua. Bagaimana keadaan atau situasi keluarga Sania dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, tadi apa? Ya, pintar. Keadaannya, situasi keluarganya yaitu damai, adanya kerukunan, adanya kebahagiaan, saling mendengarkan satu sama lain, dan sebagainya ya. Nah, tentunya di keluarga anak-anak, keluarga kalian di rumah pasti juga hampir sama dengan keluarga Sania ya. Keluarga kalian, Bapak berharap juga dalam keadaan yang harmonis, kemudian adanya saling mendengarkan satu sama lain, kemudian adanya kebahagiaan, kerukunan di dalam keluarga ya. Nah, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, kira-kira tuliskan sikap-sikap yang dapat kita teladani dari keluarga Sania. Apa saja? Pertama, iya pintar. Adanya kerukunan, kedamaian, ketentraman, adanya saling mendengarkan satu sama lain. Nah, itu tadi ya sikap-sikap yang bisa kita teladani. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita tadi bahwa lingkungan keluarga itu memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang ya. Jika lingkungan keluarga itu baik, maka watak dan perilaku kita pun juga baik. Nah, kebalikan, jika keluarga itu tidak baik, maka watak dan perilaku itu tidak baik. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya, keluarga yang selalu rukun, damai, dan menyenangkan juga akan membentuk watak dan perilaku anak-anak yang sabar, kemudian tekun, dan menyenangkan pada umumnya. Kemudian sebaliknya, ketika keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis akan membentuk watak dan perilaku anak yang keras, mudah marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak
Kalau anak-anak itu sabar, tekun, nah berarti keluarga kalian itu selalu hidupnya rukun, damai, dan menyenangkan ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari Sonia adalah yang pertama tadi, rukun, adanya kedamaian, kemudian mendengarkan pendapat atau saling membantu. Nah, anak-anak, Bapak harap keluarga kalian di rumah dapat meneladani seperti keluarganya Sania ya. Oke? Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat kitab suci. Boleh anak-anak buka e-booknya juga, di sana juga ada. Nah, Bapak di sini akan memperlihatkan video. Oke anak-anak, kita akan mendalaminya nanti melalui video kitab suci berikut ini. Kita lihat secara bersama-sama. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang?
Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, anak-anak, bagaimana video tadi? Sungguh menarik, bukan? Ya, tentunya sungguh menarik dan banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, anak, kita lanjutkan pendalaman dari kitab suci ini ya. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh keluarga Yesus saat merayakan Paskah adalah mereka pergi ke bait Allah di Yerusalem. Nah, saat itu Yesus berumur 12 tahun. Nah, saat tertinggal di bait Allah, Yesus pun berdoa dan bertanya dengan para alim ulama atau tokoh agama. Nah, saat berjumpa dengan orang tuanya, Yesus pun berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, kemudian Yesus bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya, karena ia makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita diajak untuk rajin pergi ke gereja, pergi ke masjid, pergi ke wihara, pergi ke pura ya, dan sebagainya. Kemudian kita diajak untuk rajin berdoa, berani bertanya, dan menghormati orang tua kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, ini sekilas tentang kitab suci tadi. Anak-anak harus bisa mengambil hikmahnya seperti tadi, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin belajar juga, kemudian rajin untuk bertanya dan menghormati orang tua kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, untuk tugas pada hari ini yaitu tentang tugas keterampilan kalian ya. Nah, untuk tugas keterampilannya apa kira-kira? Nah, anak-anak, Bapak minta untuk membuat doa syukur atas tempat tinggal yang kalian tempati saat ini ya. Kalian bebas mau membuat doa, intinya kalian bersyukur atas tempat tinggal yang kalian tempati saat ini. Nah, anak-anak, untuk tugas boleh dikerjakan di kertas ataupun di buku kalian ya, dan juga boleh juga dihias dengan sebagus mungkin ya. Intinya nanti Bapak akan menilai dari doa dan keterampilan kalian dalam menghias ataupun yang lainnya ya, Bapak melihat itu. Kemudian jangan lupa juga kalian memberikan nilai, kemudian nomor absen dan kelas kalian masing-masing ya. Kemudian untuk batas pengumpulannya hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Jadi masih ada hari ini, kemudian Selasa dan Rabu ya. Nanti hari Rabu batas pengumpulannya pukul 21.00 WIB atau jam 9 malam. Jadi masih ada banyak waktu untuk mengerjakan tugas keterampilan kalian. Ya, semakin bagus kalian membuat tugas ini, semakin baik juga nilai kalian. Nah, ini untuk tugas kita pada hari ini hanya satu saja.
Anak-anak sudah jelas ya untuk tugas kita? Kalau belum jelas, anak-anak boleh tanyakan langsung kepada Bapak ya melalui WA. Boleh telepon, boleh chat, dan sebagainya. Terserah anak-anak. Oke anak-anak, untuk tugas sudah jelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Berkatilah kami, semoga pelajaran ini semakin membuat kami untuk selalu mencintai lingkungan yang telah membentuk watak dan perilaku kami sebagai laki-laki ataupun perempuan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini materi Bapak. Semoga anak-anak sungguh bisa mendapatkan pengetahuan yang sungguh luar biasa dari materi yang Bapak berikan ini. Terlebih, anak-anak bisa semakin mensyukuri atas lingkungan yang kalian tempati saat ini ya. Sekali lagi, Bapak mengajak anak-anak untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan tetap setia mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.